Iya. Haleluya. Shalom semua, shalom jelita. Shalom keluarga Kak Yeye. Shalom saudara yang ada di radio. Shalom semuanya, kita mulai ya. Mari kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Kami bersyukur malam hari ini Engkau Allah yang mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu untuk kami boleh mengalami Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami malam hari ini, atas seluruhnya anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih biar malam hari ini kami boleh bersama-sama bersehati, bersepakat menundukkan diri kami di bawah pengaturan-Mu saja. Engkau Allah yang terus menuntun memimpin langkah hidup kami dengan firman-Mu yang menyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran
yang ku dapat. Kami lagi katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak. Hanya sekali lagi katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu yang ku nampak. Hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak, hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak, hanya kemuliaan-Mu. haleluya, haleluya. Yang datang dengan sedang hati menghampirimu. Haleluya. Hadiratmu menyegarkan kami, hadiratmu memberi kami kekuatan baru. Dalam hadiratmu kami dipuaskan, dalam hadiratmu kami dikenyangkan, dalam hadiratmu kami makan bersamamu. Menikmati hidangan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Apapun keadaan kami, Engkau Allah yang menjadi tujuan hidup kami, Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, biar mata kami terus memandang kepadamu. Di perjalanan apapun yang harus kami lewati saat ini, biar mata kami terus terarah kepadamu, dan langkah hidup kami terus mengikuti jalan-Mu yang Kau nyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakan jalan di lautan, mata air di padangku, tiada yang sukar di matamu. Ku
untuk kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau ambil, ambil ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih, kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya Tuhan. Kau ambil alih ya Tuhan, yang ku punya hanya, yang ku punya hanya Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik ku berserah, ku berserah. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami pegang dalam hidup kami Tuhan. seluruh hidup. Engkaulah Allah satu-satunya yang terus menuntun memimpin langkah hidup kami. Ku Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. tahu Tuhan Sekali baik. lagi katakan ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
Allah yang selalu bersama kami. Ketika kami berpengharapan kepadamu, ketika kami percaya akan Engkau, ketika kami mempercayai setiap apa yang Engkau katakan, disitulah Engkau sedang menampakkan diri-Mu atas hidup kami. Disitulah Engkau sedang menyatakan diri-Mu, menyatakan pribadi-Mu di setiap langkah hidup kami setiap hari. Kami boleh memandang Engkau, kami boleh merasakan Engkau, bahkan kami boleh mengalami Engkau dalam setiap langkah hidup kami, dalam langkah hidup keluarga kami, dalam langkah hidup orang tua kami. Kami melihat penampakan dengan nyata bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ketika kami melihat karya-Mu yang hebat, ketika kami boleh memandang pekerjaan-Mu yang luar biasa, ketika kami mempercayai Engkau Allah yang sudah datang di antara kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur karya-Mu sangat hebat atas hidup kami, atas hidup anak-anak kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah letih untuk terus membawa kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berputus asa untuk terus membawa kami kepadamu setiap hari. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah seutuhnya kepadamu, Allah pemilik hidup kami. Sebab kami tidak punya hak sedikit pun atas hidup kami. Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah Allah satu-satunya yang berkuasa penuh atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur, Kau sangat baik, Kau sangat luar biasa dalam hidup kami. Lanjutkan karya-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik, Engkau baik. Terpujilah nama-Mu, kasih-Mu, hidup-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Amin. Haleluya, kasih Tuhan tidak bertepi bagi kita. Amin. Dia Allah yang berkuasa penuh atas seluruh hidup kita. Tidak ada hal yang abadi di dunia ini, hanya Dia Allah. Haleluya. Cerahnya mentari pagi, namun tak lama akan pergi. Bintanglah di malam hari, itu ku cerah berganti. Segala yang ada padamu, segala yang ada padamu, tak bertahan sepanjang
kasih-Mu setiap hari dalam hidup kami. Bukan hanya di perayaan-perayaan, tapi setiap hari kami boleh merayakan kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Haleluya. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang menata hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau teguhkan di dalamku selama ku hidup. Ku menyayangimu sepenuh hati hatiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari lebih lagi kita dengar pujian ini dari awal. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang menata hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau teguhkan di dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan
yang terbaik. Yang terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah. Kami bersyukur boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Dengan hidupmu Tuhan. Hidupmu Engkau tanamkan di dalam relung hati kami Tuhan. Sehingga benih hidupmu Tuhan boleh bertumbuh di dalam kami Tuhan. Sehingga semakin hari kami dapat memandang Engkau Tuhan. Dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus menuntun dan membimbing kami Tuhan. Engkau menerangi hati kami Tuhan. Engkau memberikan kami penjelasan dari penjelasan. Kami bersyukur dengan iman kami menghampiri Engkau. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Satu, dua, tiga. Masih ada yang belum share. Satu lagi. Belum lagi. Satu, dua. Satu, dua. Pak Cikgu. Mana Pak Cikgu? Satu, dua, tiga. Oke, puji Tuhan. Selamat malam semua. Sapa dulu. Shalom Jelita. Yabes. Kak Cika. Yabes. Salam semuanya. Jelitanya nggak ada suaranya. Jelitanya nggak ada suaranya. Tua, salam semuanya. Salam Pak Tua, salam semuanya. Salam juga. Salam. 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 Shalom. Esther. Mananya? Salam semuanya. Bang Tiannya mana? Shalom Bang Marvel. Bang Marvelnya tidur. Oh, ada ternyata. Puji Tuhan. Salam semua ya. Teh Heni yang di radio. Ada di radio? Salam semuanya. Selamat malam. Ada satu ya. Baik, puji Tuhan ya. Suaranya oke kah? Hilang tapi di sini. Baik, mari kita selesaikan ya. Kali ini ya. Orang-orang tidak. Oh, siapakah yang bisa? Kenapa? Hah? Tinggal sedikit. Dari? Kan tinggal 12 ya. Oke. Mana semua?
Baik. Siapakah yang bisa mengenal Tuhan? Orang-orang tidak melakukan apapun selain menikmati Tuhan dengan keserakahan yang tak terpuaskan. Tetapi mereka tidak pernah mengenal Dia. Mereka diberi sedikit, tetapi telah mengambil sangat banyak. Dan mereka membuat Yesus, tanda kutip, sepenuhnya taat pada perintah mereka, pada instruksi mereka. Nah, sebetulnya saudara, seperti itulah manusia memperlakukan Yesus. Ya, pada kenyataannya. Walaupun sebetulnya kan Yesus itu berkuasa. Dia bisa membalaskan semuanya. Tapi seolah-olah kan Tuhan itu kan nggak kelihatan. Seolah-olah dia tidak eh, seolah-olah Tuhan itu tidak nyata gitu. Makanya manusia seperti dikatakan di sini bebas memperlakukan dia semaunya gitu. Ya, tidak pernah, jadi hanya menikmati gitu. Tidak pernah berusaha mengenalnya. Tahukah saudara, ketika dia berfirman itu saudara, harapan Tuhan itu misalnya seperti tadi saya katakan kan begini. Kan itu kan saya kutip dari perkataannya gitu, di mana dikatakan dia menaburkan benih hidup di dalam relung hati kita. Itu perlu direnungkan. Saudara. Sebetulnya dari situlah kita itu bisa mengenal Tuhan. Karena dengan kita percaya dengan iman, kalau perkataan Tuhan itu masuk dalam hati kita, jadi ketika kita itu beriman, maka Tuhan akan menyiraminya. Gitu. Itu sudah pasti, saudara. Makanya mengenal Tuhan itu seserius kita itu berhenti dari segala sesuatu. Gitu. Berhentilah. Istilahnya maksud berhenti itu jangan lagi memusingkan apapun. Gitu. Jalanilah hidupmu. Perhatikanlah bagaimana Tuhan membawamu kepada apa yang dikehendakinya, apa yang dirancangkannya atas. Berhentilah membatasi Tuhan. Nikmatilah pekerjaannya di dalam dirimu. Ikutilah. Makanya saudara, sebetulnya yang diinginkan Tuhan itu tidak muluk-muluk, saudara. Tidak sesulit yang manusia bayangkan gitu. Jadi manusialah yang membuat uh, mengikut Tuhan itu jadi sulit sebetulnya. Ketika datang Taurat, Taurat itu bukan untuk mematikan manusia, bukan membuat jadi kaku. Tapi kenyataannya manusia jadi kaku. Ketika manusia itu menjadi takut mati karena tidak melakukan Taurat Tuhan, disitulah Tuhan datang dengan kemerdekaan. Ketika Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Orang membuatnya jadi sulit. Para ahli Taurat memberatkannya. Ketika Tuhan menyembuhkan orang pada hari Sabat, padahal kan itu kan hal yang baik. Kok malah dengan perbuatan baik Tuhan itu, malah menuduhnya telah melanggar firman Tuhan.
Di situ permasalahannya, saudara. Jadi ada banyak hal, saudara, ya, kalau kita lihat ya, dari dulu gitu ya. Dari kalau misalnya eh, apa gitu ya. Ketika misalnya kalau dulu saya ingat, saudara, ketika di komsel-komsel atau FA gitu. Nah, terus ketika eh, pada waktu itu misalnya dari karena seluruh persembahan itu harus diberikan kepada gereja gitu ya. Jadi tapi waktu ada di antara mereka yang perlu ditolong tidak bisa karena banyaknya peraturan. Lalu orang-orang anggota yang di dalamnya itu baiklah kita kumpul lah adalah persembahan-persembahan. Nah, tapi yang ini kita kumpul. Itu justru dianggap telah melawan pusat itu dulu kalau ingat hal-hal yang seperti itu ya. Jadi eh, hal-hal seperti itu kan gimana ya? Eh, membuat orang tidak tidak bisa harusnya kan jadinya kan kreatif gitu ya. Dia nggak musikan sudah lah, ya bilang saya yang itu ya ada katanya ya itu bagian Tuhan. Tapi yang ini padahal harus saudara itu juga bisa pakai. Nah, itu hal-hal di dalam yang bisa kita lihat lah di dunia nyata gitu. Kan sulit saudara untuk kita membawa contoh yang ada di luar gereja. Kalau kita bawa itu jadi contoh di dalam gereja, gitu. Lebih baik kita ambil yang di dalam saja. Nah, seperti itulah sebetulnya bagaimana Tuhan itu, Tuhan yang mulia itu, yang tidak kelihatan itu ketika mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Nah, jadi seperti misalnya ketika menerangkan perkataan ini, saudara. Saudara, perkataan-perkataan dalam firman Tuhan ini sangat dalam sekali. Tapi ada saja orang yang akan menolak ini, saudara. Padahal di dalamnya itu jauh lebih dalam sekali mengajari kita. Ada banyak sekali, saudara, kita itu negatif terhadap caranya Tuhan datang. Gitu. Sehingga kalau yang ini manusia tidak menerimanya, mau yang bagaimana lagi yang kan mereka tidak terima. Pasti, saudara, orang yang akan membawa berbicara atas namanya sendiri, itulah yang akan mereka dengarkan. Pada akhirnya orang akan saling menyandera. Ketika manusia meminta tanda, maka akan datang tanda kepada mereka. Tapi kan tentu Tuhan tidak bisa dipaksa lagi dengan terus memberikan tanda kepada manusia. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dipaksa tanda, apakah yang akan kamu berikan? Selalu dipancing gitu, saudara. Kepada angkatan ini tidak berikan tanda, kecuali tanda Yunus, katanya gitu. Jadi ketika dikatakan itu tanda yang kalian dengar ya, kalian lihat ya. Kalian akan lihat tanda Yunus itu. Tapi kalau kalian lihat itu, harusnya kalian percaya ya. Tapi itu pun dipelintirkan kebangkitan Tuhan Yesus itu kan. Janganlah. Mereka dengan serius loh. Benar-benar menolak tanda Yunus itu, bayangin. Harusnya kan udah jelas. Gitu. Harusnya kan mata mereka terbuka. Oh, bukan hanya ahli Taurat. Murid-murid pun tidak percaya, bayangin.
Macam mana lagi mobil? Ketika Tuhan bilang mereka, kamu harus menanti-nantikan aku, pergilah ke Yerusalem. Jadi harusnya saudara, selama 40 hari itu mereka tunggu. Kan harusnya kan dari situ saudara, mereka sudah harus tunggu. Dari ketika dia itu naik itu. Sudah, disitulah mereka diajar sesuatu. Mereka dituntut, kalau saudara perhatikan ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati itu. Selama 40 hari itu saudara, sebetulnya di situ harusnya mereka sudah mulai belajar gitu. Melihat bagaimana pergerakan Tuhan. Harusnya saudara, ketika mereka mengalami seperti itu, kita pun orang-orang sesudahnya harusnya melanjutkan itu. Saudara. Namun apa yang terjadi saudara? Manusia akhirnya mendirikan apa? Bait suci untuk Tuhan. Tapi lihatlah, terjadi perpecahan terus kan dari sejak awal saudara. Ketika didirikan bait suci. Padahal saudara, bait suci yang asli saja diruntuhkan sama Tuhan. Kan sampai sekarang kan itu gak terbangun kan. Bayangin lah. Memang kan sejak awalnya bait suci itu kan tidak disuruh dibangun. Betul nggak saudara? Kalau kita mau inilah saudara, kehendak semula. Kan enggak kan? Itu kan permintaannya Daud. Gitu. Sebetulnya kan sampai Tuhan itu memanggil Nathan gitu. Sampai berbicara kepada Nathan gitu. Pada waktu itu Nathan jadi perwakilannya Tuhan. Kita gunakan. Ya kan? Tapi lihatlah selanjutnya saudara. Akhirnya kan mendirikan bait suci. Lihatlah terus zaman berlalu. Sampai sekarang saudara, uh, orang membuat tanda kedatangan Tuhan itu kalau bait suci ketiga dibangun. Bayangkan saudara. Sudah berapa lama sudah dipersiapkan bait suci yang ketiga itu. Saudara. Bayangkan terus negosiasi saudara. Kan lucu saudara kalau kita pikir-pikir. Terus bertengkar di sana. Berapa banyak apa namanya sudah berganti perdana menteri. Karena memang saudara harus dibangun di situ lagi kan. Sementara sudah ada di situ. Yang mereka anggap juga salah satu daripada bangunan suci bagi mereka gitu. Selalu dibuat nego saudara. Pokoknya itu harus tercapai. Tapi menurut nubuatan orang Kristen, kalau dibangun datanglah Tuhan gitu. Bayangkan saudara betapa betapa apa ya? Betapa rapuhnya saudara kepercayaan orang Kristen itu saudara. Setiap kali saudara kalau saudara dengarkan bagaimana para pendeta-pendeta hebat menerangkan tentang kedatangan Tuhan akhir zaman, selalu itu ceritanya saudara. Dengerin kan. Dari dulu bayang sampai dengan hari ini. Padahal saudara kalau kita dengarkan perkataan ini saudara, coba lihat saudara, betapa nyatanya Tuhan yang datang kedua kali itu saudara di dalam kita. Ketika saudara mendengarkan persekutuan ini saudara, apa yang saudara bayangkan tentang firman Tuhan yang saudara terima? Apakah saudara tidak mau memberikan ruang kepada benih kehidupan itu saudara?
Justru dari situlah engkau dapat melihat Tuhan. Kalau enggak, sampai kapanpun, sampai engkau hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Kalau enggak dari sekarang engkau memberikan dirimu untuk percaya kepada pekerjaan Tuhan di dalam dirimu, maka sampai kapanpun engkau enggak melihat Tuhan. Siapa yang pernah menunjukkan jalan belas kasih terhadap anak yang tidak berarti? Siapa yang pernah menunjukkan jalan belas kasih terhadap anak manusia ini yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya? Siapakah yang pernah berpikir untuk menggabungkan kekuatan dengannya demi memenuhi amanat Bapa? Tapi kan ya, sekarang Tuhan itu bukan lagi tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan kepalanya ketika tidur bersama dengan murid-muridnya, saudara yang dulu. Bukan itulah. Tapi sekarang, apakah Tuhan itu punya tempat untuk menyandarkan, untuk meletakkan kepalanya dalam hidupmu? Coba bayangkan dulu, saudara. Coba renungkan sebentar, sesaat, saudara. Coba dengerin perkataan. Perkataan ini penting loh. Ngertikah saudara, kenapa dikatakan Tuhan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala? Ketika dia meletakkan kepalanya, gitu, saudara. Sebetulnya kebalikannya sama seperti ketika kita itu meletakkan kepala kita di dadanya Tuhan. Kalau Tuhan, ya sudah pasti saudara, dia bersedia. Kita sekarang yang ditunggunya gitu. Supaya kita itu boleh mendengarkan setiap perkataannya sekalipun dia berbisik. Saya harap saudara dapat menangkap firman ini, saudara. Siapapun saudara. Ketika dikatakan benih firman itu, saudara. Benih kehidupan ditaruh dalam relung hatimu. Maukah engkau memberikan perhatian kepada dia? Gitu. Mau kapan lagi saudara kita tunggu, kita berikan perhatian kepada dia? Mau kapan lagi? Waktu kita hampir habis. Siapakah yang pernah memikirkan dirinya? Coba atau sebelumnya, saudara. Siapakah yang pernah berpikir untuk menggabungkan kekuatan dengannya demi memenuhi amanat Bapa? Jadi yang dikatakan dengannya ini, di sini, saudara, adalah setiap perkataan-perkataan ini, saudara, yang kita dengarkan, yang kita baca ini, saudara. Sebetulnya kalau mau boleh kita katakan, saudara, setiap perkataan inilah Tuhan yang datang kedua kali itu, saudara. Sebetulnya. Walaupun, saudara, memang kata-kata ini tidak bisa terpisahkan dengan orang yang mengatakan ini. Jadi kalau kita itu percaya kepada setiap perkataan ini, maka kita akan membayangkan bahwa kitalah yang mengucapkan perkataan ini gitu loh. Kalau kita menerima Tuhan itu loh.
Berarti kan kita mesti sepihak dengan Tuhan yang bicara ini. Kita akan singkirkan segala ego kita, gitu saudara. Kita akan singkirkan, harus singkirkan dulu pemahaman kita yang lain. Kita mesti anggap serius ini, gitu. Jangan dulu pusingkan yang lain, saudara. Jangan dulu pusingkan orang yang tidak menerima perkataan ini, tapi pusingkanlah dirimu. Kenapa engkau tidak bisa fokus mendengarkan setiap perkataan ini? Kan dikatakan, siapakah yang berpikir siapakah yang pernah berpikir untuk menggabungkan kekuatan dengannya demi memenuhi amanat Bapa? Siapakah yang pernah memikirkan dirinya? Kan cepat saya katakan tadi. Pernahkah kita berpikir tentang orang ini gitu? Bagaimana dia? Jalan hidupnya bagaimana? Kenapa dia sampai bisa mengucapkan setiap perkataan? Kenapa dia jadi kayak sendirian? Pernahkah kita memikirkan kehidupan yang Yesus jalani? Pernahkah? Itu loh maksudnya. Gitu. Bolehkah kita tempatkan diri kita seperti Yesus dulu? Ketika pertama kali dia tahu kalau dia itu sebetulnya bukan anaknya Yusuf. Bayangkan saudara ketika umur 12 tahun dia ada di bait suci. Coba bayangkan sedikit saudara. Tiba-tiba apa yang Yesus rasakan pada waktu itu. Kamu bisa tahu loh. Karena dia yang bilang kita mesti makan dia. Ketika kita merenungkan dia artinya gini loh. Tuhan bersedia kita makan. Artinya Tuhan itu jadi hidup di dalam kita atau mendaging di dalam kita. Menjelma di dalam kita, kira-kira begitu loh. Jadi cobalah bayangkan kalau engkau adalah Yesus yang umur 12 tahun pada waktu itu. Bisa, saudara, bayangkanlah. Tiba-tiba engkau merasakan, oh, ini rumahku, ini punya Bapakku. Gitu loh. Cobalah bayangkan, saudara, ketika engkau datang ke tempat ini. Gitu. Iya, coba bilang, ini rumahku. Iya kan? Karena ini rumah Bapakku. Ini bukan rumah keluarga Parlin gitu. Bukan. Ini rumah Bapakku, Bapakmu. Iya, iya kok. Misalnya ketika engkau lewat sini, saudara merasakan enggak? Misalnya saudara datang. Kalau misalnya saudara punya rumah gitu, tempat lain gitu. Misalnya saudara punya rumah dua gitu. Oke? Lalu ketika engkau lewat tempat itu, engkau kan merasakan, ini itu rumahku. Gitu. Memang kalau sudah lama kita nggak kunjungi itu, karena orang tinggalin di situ, kayak nggak kerasa lagi itu rumah kita kan. Betul nggak? Tapi kan kita tahu, itu rumah kita. Tapi selama rumah itu disewa, rasanya kalau kita datang ke situ kan nggak bisa sembarangan kan. Oke. Tapi ketika saudara ada di sini, sama seperti Yesus, saudara. Kan yang berkuasa pada waktu itu kan di sana itu kan adalah imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Tapi ingat loh, kan bukan mereka yang bangun bait suci itu, tapi Salomo.
nenek moyangnya Daud. Nenek moyangnya Yesus gitu. Kira-kira gitu. Kan Yesus disebut anak Daud gitu. Iya kan? Jadi bayangkan ketika Yesus ada di situ. Ya kan? Saudara, kita bisa bayangkan semuanya ketika firman ini datang kepada kita. Coba dikatakan sekarang, siapakah yang pernah berpikir untuk menggabungkan kekuatan dengan, lah, nggak ada memang ya Tuhan ya. Terus kalau saudara dengarkan itu, apa respon? Maukah engkau berpikir untuk menggabungkan diri dengan Tuhan itu untuk memenuhi amanat Bapa? Apa alasan saudara? Apa jawaban saudara? Jawaban orang banyak. Oh, nggak mungkin lah aku, Tuhan, masih ada yang lain. Makanya saudara, ketika menerima firman yang anak laki-laki itu, saudara, saudara, saya yakin saudara siapapun akan menolak. Tapi sebetulnya penolakannya itu tanpa dasar, saudara. Iya, ketika datang firman itu gitu loh. Jadi sesederhana itu, saudara. Apakah kita menerima atau menolak sesederhana itu? Memang siapa Musa? Orang dia tadinya udah mau mati kok. Iya kan, udah jelas-jelas kan? Menurut hukum harusnya Musa itu sudah mati. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia jadi hidup. Iya kan? Udah jelas-jelas kok, tahu kok saudara Pak, bahwa Musa itu anak orang Ibrani. Tahu loh. Firaun itu tahu loh. Nah, oke, nggak tahu lah. Apa hebatnya Musa? Nggak ada hebat. Tapi Tuhan pilih dia. Sama saudara, ketika Tuhan pilih kita, memang kita siapa? Kita tanah liat kok. Cobalah saudara pergi misalnya kemana gitu. Ketika engkau ambil tanah liat gitu kan. Ambil lagi. Tanah liat loh dia. Cobalah lihat. Diinjak-injak orang gitu. Iya kan? Lalu engkau ambil dia. Lalu engkau tiupkan nafas ke dalam tanah liat itu. Lalu tanah liat itu menjadi hidup gitu. Baru dia berharga kan? Sama kita semua demikian. Karena kita menerima firman Tuhan, makanya kita jadi berharga kan? Kalau dipikir-pikir, saudara, siapakah kita semua yang ada di tempat ini, saudara? Kalau kita bisa punya tempat ini, siapakah kita? Cobalah, ya kan? Kalau kita bisa bertahan sampai dengan hari ini, lihatlah, saudara. Si jahat mungkin dari sejak awal tidak ingin gereja kita ini berdiri, saudara. Lihatlah, orang-orang mungkin berpikir, wah, kalau aku tinggalkan nanti gereja itu akan inilah, karena nggak akan sanggup mereka membayar eh, sewanya per bulan itu. Karena mereka berpikir gitu. Lihatlah, nggak ada jemaat mereka yang nggak ada jemaat, siapa yang akan tahan datang jemaat ke situ gitu. Kalau kayak gitu misalnya terus hidup mereka atau iya kan, manalah Tuhan yang selama ini. Kalau benar Tuhan mereka itu, cobalah lihat kan anggapan orang demikian kan. Iya kan, oh saya pun sudah bilang, ya sudah Tuhan silakan aja. Lebih enak, enak lah misalnya jadi jemaat biasa, ya enak aja lah gitu, nggak ada beban apa gitu, silakan aja. Tapi sampai dengan hari ini gereja ini tetap berdiri. Oh, saudara, kalau saudara perhatikan ya orang-orang di luar gitu ya. Kepercayaan kepada Tuhan itu yang mereka miliki, saudara, itu semu, saudara.
Boleh dikatakan lebih tepatnya mereka nggak punya Tuhan. Iya. Tapi apakah kita akan membiarkan keadaan ini terus? Dan bukankah orang lain itu juga adalah kita? Bukankah di dalam diri orang lain itu ada keluarga kita? Bukankah ada orang-orang yang kita kasihi? Bukankah demikian, saudara? Bukankah gak usah jauh-jauh lah di antara keluarga kita yang ada yang jadi Muslim, ya kan? Ada yang hidupnya hanyut dengan dunia ini, berapa banyak gitu? Atau gak usah jauh-jauh, bagaimana orang tua kita? Kalau kita ingat orang tua kita, misalnya yang dulu selama hidupnya tidak percaya sama Tuhan, gitu. Mungkinkah kita itu akan masuk dalam kehidupan selanjutnya kalau misalnya orang tua kita itu tidak diselamatkan? Mana mungkin kita bisa tenang? Mana mungkin air mata kita terhapus? Nggak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Pasti kita akan ingat asal-usul kita. Pasti. Ya, pasti kita ingat bapak kita yang sudah nggak ada. Ibu mungkin yang sudah nggak ada. Atau mungkin saudara-saudara yang lain. Pasti kita ingat kan? Dan itu terikat dengan kita. Bagaimana kita bisa membalas kasih kita kepada mereka, kasih mereka kepada kita? Bagaimana? Saudara, ketika saya ke Israel dulu tahun 2001 dulu. Saya ingat, saudara, bapak saya. Gitu. Bapak saya sudah meninggal waktu itu. Saya bayangkan juga ketika saya udah menikah gitu ya. Bapak saya nggak ada lagi gitu. Sedih. Tapi saya mau tanya, apakah Tuhan tidak tahu kesedihan hati kita? Tuhan tahu kan? Tuhan tahu kan? Jadi ketika saudara dia mengatakan, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Disitulah saudara. Kehidupan itu mengalir. Sekarang, maukah saudara menggabungkan diri dengan Tuhan? Maukah saudara menggabungkan diri bersama-sama kita yang ada di rumah Tuhan ini, saudara? Rumah ini diberikan Tuhan untuk kita. Ingat, saudara. Sudah kita lewati berapa tahun, saudara, semenjak kita menempati tempat ini, saudara. Sampai secara perlahan, saudara, di depan kita ini mulai dibangun, gitu ya. Akan jadi ramai nantinya tempat ini, gitu, saudara. Lihat. Lihat bagaimana, saudara, kita membangun kebersamaan di sini, saudara. Ingat, saudara, ya. Kita melewati banyak hal, kan, saudara. Tapi saudara ingat ketulusan hati kita masing-masing, kan. Kan kita disempurnakan oleh Tuhan. Saudara disempurnakan, saya disempurnakan. Kita masing-masing punya banyak kelemahan. Ya kan? Tapi secara perlahan, saudara. Dia bimbing kita. Nyata sekali loh Tuhan itu menyempurnakan kita. Semua kita akhirnya kan pada sadar kan. Pada hari ini ketika saudara mendengarkan perkataan ini. Apakah ada semangat di dalam hidup saudara? Untuk membangun kerajaan Tuhan. Untuk memenuhi kehendak Bapa dalam hidup kita. Tanpa sedikit pun kasih, manusia menghempaskan dia ke depan dan ke belakang. Manusia tidak tahu dari mana asalnya terang dan hidupnya. Dan tidak melakukan apapun. Kecuali secara diam-diam
merencanakan cara untuk sekali lagi menyalibkan Yesus dari 2000 tahun yang lalu yang telah mengalami penderitaan di antara manusia. Apakah Yesus benar-benar membangkitkan kebencian semacam itu? Apakah segala sesuatu yang dilakukannya telah lama dilupakan? Kebencian yang terkumpul selama ribuan tahun akhirnya akan tersembur keluar. Engkau semua yang sejenis orang Yahudi, kapankah Yesus pernah memusuhimu? Sehingga engkau semua harus begitu membencinya? Dia telah berbuat begitu banyak dan berfirman begitu banyak. Bukankah itu demi kebaikanmu? Cobalah lihat, saudara. Apa yang kita dengarkan semua ini, saudara? Bukankah semua perkataan ini, saudara, Allah untuk demi kebaikan kita, saudara? Tuhan sampai menjamin loh, saudara. Setiap kebutuhan kita dijamin dia, saudara. Ada waktunya, saudara. Ketika waktunya Tuhan, Tuhan akan membawa kita. Dan dia sendiri yang akan mengutus kita. Ada kalanya, saudara, kita itu dipisahkan. Tapi pada akhirnya kita akan kembali ke tempat ini. Dan menerima pengutusan kita. Iya. Lihat anak-anak kita, saudara. Ya. Anak-anak kita, saudara. Tanpa sadar. Diutus dari tempat ini. Ya. Kalau anak kita diutus, saudara. Tuhan akan melindungi mereka. Ya. Sedangkan kalau saya ingat ya, kalau bagaimana Tuhan ketika saya merantau gitu. Cobalah ingat ketika saudara merantau sampai dengan hari ini. Lihat bagaimana Tuhan menjaga hidup saudara. Padahal waktu itu saudara, saya belum sadar loh. Saya belum tahu loh kalau Tuhan memilih saya. Iya, saya ingat ketika saya sulit mendapatkan pekerjaan. Saudara. Saya ingat waktu itu saya ngomong. Udah Tuhan kerja kayak gitu aja. Benar kan? Sehingga pekerjaan itu saudara, sampai hari ini saudara itu kan keahlian itu kan gak hilang dari pikiran saya. Itu bisa jadi mendampingi saya sampai pada akhirnya saudara. Saya benar-benar pada panggilan saya. Saudara. Tapi kan itu saya perlukan, saudara. Oh, ketika saya awal-awal, kalau kalau saya ingat ya, ketika saya menjabat satu posisi bagian umum gitu ya di gereja kita yang dulu gitu ya, saya mikir gitu, iya, berguna juga ya keahlian yang saya punya gitu, walaupun dari ya cuma bengkel kecil gitu. Tapi dari situ saya tahu banyak, saudara. Dan itu yang membuat saya ya bisalah sedikit. Dan apa yang saya pelajari di sana, saudara, itu ya gereja-gereja yang lain yang kita sama-sama dulu saya yang ini sih. Oh, mereka sangat bergantung sekali dengan saya dulu. Ya, walaupun setelah mereka berhasil setelah itu, ya lupa. Tapi itulah cara Tuhan. Iya. Makanya saudara, kalau saudara dengar saya misalnya yakin sekali gitu, ketika saya ngomong smart gitu ya, itu bukan tanpa alasan. Iya. Jadi saya nggak pernah minder sama siapapun yang pintar gitu. Saya nggak pernah minder.
Jadi ketika hari ini, saudara, hari-hari ini, selama berapa tahun ini, saudara, kita terus dibimbing oleh Tuhan. Apa tujuannya, saudara? Harapan Tuhan, saudara. Kita semua yang ada di sini tidak bersedih lagi dengan kehidupan kita. Tidak khawatir lagi akan kehidupan kita. Tuhan mau setiap pagi kita itu pakai pesta, saudara. Maksudnya itu, saudara. Kita segar senantiasa. Ada mungkin yang ya masih kadang-kadang kalau ada moodnya baru gabung gitu. Nanti kalau capek dia, udahlah nanti bisa kok dengarkan rekamannya gitu. Saya yakin nggak semua dengarkan serius rekamannya, saudara. Saya yakin. Sebetulnya kalau punya sikap seperti itu, sebetulnya nggak serius. Tapi Tuhan tetap serius sama kita, saudara. Walaupun kita itu nggak serius dengan janji kita. Dia tetap serius. Dia tetap ingat perjanjian dengan kita. Iya, saudara. Kalau saudara mau renungkan Tuhan itu, Tuhan itu kayak bilang kayak gini. Mau bagaimanapun kamu saat ini, di depan aku tunggu kamu. Iya, tapi hari ini, ketika aku berbicara kepadamu, harapanku jangan keraskan hati. Berikan hatimu, supaya engkau mendapatkan hatimu kembali. Berikan nyawamu, supaya engkau mendapatkan nyawamu kembali. Makanya saudara, setiap kali saudara, walaupun saya nggak istirahat, saudara, saya punya alasan ya saudara. Jangan dulu. Ingat ketika kamu kemarin pulang kampung itu saudara. Ingat kan? Orang-orang itu pada heran. Saudara. Masa nggak bisa dibatalin sih? Iya. Saya itu sendirian naik ke atas, saudara. Di atas nggak ada toilet lah. Air minum kemarin pas yang nggak ada itu, aduh sulit sekali, saudara. Kan turun ke bawah jauh. Harusnya sih bisa akses langsung dari rumah itu ada tangga, tapi kemarin karena sudah nggak ada yang kos lagi di situ gitu, jadi nggak bisa lagi diakses dari situ. Harusnya bisa ada kian tangga dari situ. Sudah dibuat dari luar juga. Jadi harus lewat dari luar jauh ke atas gitu. Tapi saudara, lihat, tetap bisa jalan. Iya, di tengah jalan pun kita bisa. Artinya apa, saudara? Tuhan sangat serius, saudara, dengan kita. Hah? Lihatlah itu, nah. Itu loh error itu memang. Coba lihat. Coba dulu. Tersenggol kali itu. Lihat. Ulang lagi aja gitu. Apa? Ya, nggak apa-apa. Makanya nggak punya radio. Dengar Rika, dengar Rika. Dengar punya papi nih, Bayan. Nah, shake 1, 2. Haleluya. Adanya kan? Haleluya. Kecil kali? Hah? Hah? Tadi yang ngomong kecil tadi. Oke ya? Lihat. Dia telah berbuat begitu banyak dan berfirman begitu banyak. Bukankah itu demi kebaikanmu? Dia telah menyerahkan nyawanya bagimu tanpa meminta imbalan apapun. Dia telah memberikan kepadamu seluruh dirinya. Apakah engkau semua benar-benar masih ingin memakannya hidup-hidup? Dia telah memberikan seluruh dirinya kepadamu tanpa menahan apapun.
tanpa pernah menikmati kemuliaan duniawi, kehangatan di antara manusia, kasih di antara manusia, atau semua berkat di antara manusia. Orang-orang begitu jahat terhadapnya. Dia tidak pernah menikmati semua kekayaan di bumi. Dia mengabdikan seluruh hatinya yang tulus dan penuh gairah kepada manusia. Yang diperhatikan kesenangan kita, sudah. Cobalah lihat apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya kan? Kurang apa sih ya? Dia telah mengabdikan seluruh dirinya kepada umat manusia. Lalu siapa yang pernah memberi dia kehangatan? Siapakah yang pernah memberi dia penghiburan? Manusia telah memberinya segala macam tekanan. Ia menyerahkan segala kemalangan kepadanya. Ia memaksakan pengalaman yang paling nahas di antara manusia pada dirinya. Ia menyalahkan di atas semua ketidakadilan. Dan dia menerimanya tanpa sepatah kata pun. Pernahkah dia memprotes siapapun? Aduh. So ya kita bayangkan ya Tuhan itu ya. Sebetulnya betul kan semua. Sering kita menyalahkan segala sesuatu kan. Dan tanpa sadar sebetulnya kita sedang menyalahkan Tuhan gitu. Ketika kita melihat orang lain, apa ya, ya tidak hidup benar, lalu kita membicarakannya. Padahal kita tidak berbuat sesuatu. Di saat yang lain nanti kita juga melakukan kesalahan yang sama. Pernahkah dia memprotes siapapun? Pernahkah dia meminta sedikit balasan dari siapapun? Siapakah yang pernah menunjukkan simpati kepadanya? Sebagai manusia normal, siapakah dari antaramu yang tidak memiliki masa kecil yang romantis? Siapakah yang tidak memiliki masa muda yang penuh warna? Siapakah yang tidak memiliki kehangatan dan orang-orang terkasih? Kita semua punya kan? Oh, kita punya sahabat baik, teman baik. Ya kan? Betul nggak? Siapakah yang tanpa kasih dari kerabat dan teman? Siapakah yang tidak mendapatkan rasa hormat dari orang lain? Siapakah yang tanpa keluarga yang penuh kehangatan? Siapakah yang tidak mendapatkan kenyamanan dari orang kepercayaan mereka? Lalu apakah dia pernah menikmati semua ini? Di saat paling genting dalam hidupnya Tuhan, dia mengajak 3 orang murid yang paling dikasihinya katanya. Ya kan? Apa yang terjadi? Tertidur. Aku kayaknya mau mati rasanya ini katanya. Berdoalah denganku katanya. Adakah yang berdoa dengan Tuhan? Enggak ada. Wih, sudah sampai ngomong kayak gitu loh. Sampai 3 kali loh Tuhan. Pernahkah kita memikirkan perasaan ini? Ketika kita ditolak oleh orang lain, betapa gampangnya kita itu mengutuk kan gitu kan. Jadi setiap kali saudara apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu saudara, ya itulah aslinya manusia gitu loh. Tapi Tuhan tidak begitu gitu. Jadi maksudnya saudara ketika kita mengalami semua penolakan gitu. Maksudnya itu gini.
Coba, bisakah kamu menerimanya tanpa kamu bersungut-sungut? Belajarlah memandang Tuhan. Jangan salahkan siapapun. Tenangkan hati. Iya, saudara. Itulah artinya masuk ke tempat perhentian. Gitu. Itulah artinya, saudara, memiliki jalan masuk. Kalau menikmati anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu mah semua orang bisa. Tapi yang paling penting sekarang adalah memiliki jalan masuk. Siapakah, siapakah yang pernah memberinya sedikit penghiburan? Jadi saudara, ketika engkau datang, saudara, pagi-pagi gitu, ketika engkau berani gitu, memberikan sedikit waktu yang paling sulitmu itu, gitu. Ketika engkau berani benar-benar, ketika benar-benar mandi gitu, tapi benar-benar melakukannya itu loh untuk Tuhan. Hmm. Dengan wajah sukacitamu gitu. Ketika engkau memilih pakaianmu gitu. Ya, ketika kita menyanyi gitu. Kita memuliakan Tuhan, ketika kita menyembah bersama-sama, kan kita tahu kan, apakah kita itu sudah latah atau kita itu masih menyanyikannya itu dengan penuh penghayatan gitu. Tahu kan? Kita akan tahu kan dari kenjerengan kita itu, kita akan tahu apakah kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Sedikit penghiburan gitu. Tuhan tunggu setiap hari gitu. Ketika kita mempersekutukan firman ini, saudara, apakah kita mendengarnya dengan serius? Apakah kita pernah mempersiapkan diri kita untuk menceritakan apa yang kita dapatkan dari perenungan, dari persekutuan kita setiap hari? Pernahkah saudara berpikir untuk mempersembahkan sesuatu ini? Atau saudara bilang, aku nggak pandai bicara gitu. Itu mah klasik, saudara. Dulu juga saya nggak bisa bicara. Apa saya simsalabim jadi seperti ini bisa bicara setiap hari? Kan enggak. Enggak lah. Saya dulu banyak salah. Tapi makin hari ketika memberikan diri, maka makin lama makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Siapakah yang pernah bertegang rasa terhadapnya? Siapakah yang pernah bersamanya selama masa-masa yang sulit? Siapakah yang pernah melewati kehidupan yang sulit bersamanya? Manusia tidak pernah mengendurkan tuntutannya terhadap dia. Ia semata-mata mengajukan tuntutan kepadanya tanpa keraguan, seolah-olah setelah datang ke dunia manusia, dia harus menjadi lembu atau kudanya manusia, tawanan manusia, dan harus memberikan seluruh dirinya kepada manusia. Jika tidak, manusia tidak akan pernah memaafkannya, tidak akan bersikap lunak terhadapnya, tidak akan pernah menyebutnya Tuhan, dan tidak akan pernah memberikan penghargaan yang tinggi kepadanya. Manusia terlalu keras dalam hidupnya, dalam sikapnya terhadap Tuhan. Seolah-olah ia berniat menyiksa Tuhan sampai mati. Baru setelah itu ia akan mengendurkan tuntutannya kepada Tuhan. Jika tidak, manusia tidak akan pernah menurunkan standar tuntutannya terhadap Tuhan. Bagaimana mungkin manusia seperti ini tidak dibenci oleh Tuhan? Bukankah ini adalah tragedi zaman sekarang? Hati nurani manusia tak tampak dimanapun.
ia terus mengatakan bahwa ia akan membalas kasih Tuhan, tetapi ia membedah Tuhan dan menyiksanya hingga mati. Bukankah ini adalah resep rahasia imannya kepada Tuhan yang diwariskan dari leluhurnya? Saudara, kalau saudara lihat ya orang berapi-api, saudara menyatakan, oh kayak gini firman Tuhan. Oh, saudara tahukah saudara? Mereka mengekang orang lain. Cara mereka menjelaskan kebenaran itu, saudara. Aduh, membuat jadi berbelat-belit, saudara. Seandainya saudara orang mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Oh, saudara. Kita nggak perlu saudara memaksa orang untuk datang sama Tuhan. Kita sendiri yang perlu datang sama Tuhan. Barulah kita akan menarik orang datang kepada Tuhan. Tidak ada tempat di mana orang Yahudi tidak ditemukan dan pada zaman sekarang mereka masih melakukan pekerjaan yang sama. Mereka masih melakukan pekerjaan yang sama, yaitu menentang Tuhan. Namun percaya bahwa mereka sedang meninggikan Tuhan. Itu yang sedang terjadi. Iya. Kadang-kadang saudara kalau saya ingat gitu ya. Kalau saya ingat teman-teman yang dulu gitu ya. Itu saudara saya itu sering sekali itu ketika mau sharing, mau datang gitu, mau ngomong gitu. Disitulah saya melihat kesulitannya Tuhan untuk menjangkau orang-orang itu, saudara. Yang katanya itu hamba Tuhan, gembala gitu ya. Iya, saya telah berusaha gitu secara pribadi gitu untuk tidak menggurui gitu. Saya hanya gini, mari kita coba telah hidup kita selama ini gitu. Saya hanya begitu saja. Dalam hati saya pengen sekali bicara dengan gembala kita dulu gitu ya. Wah, yang saya tunggu dari dulu, saudara. Tapi sampai mati ibu gembala itu, makin sulit jadi. Karena apa? Menganggap dirinya itu sudah tahu tentang Tuhan. Gitu. Sama seperti saudara, Tuhan itu harus berbicara secara khusus kepada Abraham. Dan harus menyuruh Abraham itu meninggalkan sanak saudaranya. Dia harus biarkan bapaknya itu mati. Bapaknya Terah itu mati di Haran, saudara. Iya. Barulah Tuhan bisa membawa Abraham berjalan ke tanah perjanjian. Dulu belum tanah perjanjian. Ketika sampai di situlah, barulah Tuhan berfirman tentang tanah itu. Dan akhirnya tanah itu ditinggalkan ketika terjadi kelaparan di zamannya Yakub. Ketika Yusuf sudah menjadi mangku bumi di Mesir, sedang. Sejak itulah, saudara. Mereka beranak pinak, saudara, di perantauan, saudara. Tapi saudara, Tuhan memanggil mereka kembali ke situ. Tetapi dikatakan dalam kitab Ibrani, seandainya tanah perjanjian itu ada di bumi, tentulah mereka sudah memasukinya. Tetapi ternyata tidak. Ada tanah perjanjian. Ada Yerusalem baru. Ada kerajaan 1000 tahun. Itulah perjalanan umat manusia. Ketika dia menyatakan semua firman ini, saudara, kita tidak bisa tuntut orang lain untuk mendengarkan firman ini. Tapi firman itu datang kepada kita semua yang ada di sini. Bagaimana perhatian kita, saudara? Sudahkah kita melihat
Tuhan itu hidup melalui kita. Ya kan? Hidup di dalam kita. Apakah hati kita sudah dilembutkan, saudara? Apakah kita ini masih gelisah sementara Tuhan ada di sini? Apa kita nggak tahu kalau kita gelisah itu membuat Tuhan itu nggak tenang, loh, saudara? Itu kadang kalau saya dengarkan, kalau saya ingat dulu itu, sampai kapan kamu terus begini? Ketika saya dengarkan perkataan itu saya merasakan hati yang gusar gitu. Tapi saya nggak tahu gimana caranya gitu. Apalagi ketika menghadapi goncangan-goncangan, apalagi kalau pikiran saya misalnya gini, Tuhan kok kayak gini sih pelayanan ini gitu. Lama saudara, kayak bertengkar dengan Tuhan. Sekarang ini saudara baru mulai ini. Gitu. Ternyata nggak perlu saya memaksa. Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Sekarang, apakah engkau mau bergabung dengan Tuhan? Katanya tadi. Bagaimana mungkin mata manusia sendiri mengenal Tuhan? Bagaimana mungkin manusia yang hidup dalam daging memperlakukan Tuhan yang berinkarnasi, yang telah datang dari roh sebagai Tuhan? Siapakah di antara manusia yang bisa mengenal Dia? Di manakah kebenaran di antara manusia? Di manakah kebenaran yang sejati? Siapakah yang bisa mengetahui watak Tuhan? Siapakah yang mampu bersaing dengan Tuhan yang di sorga? Tidak mengherankan bahwa ketika Dia datang di antara manusia, tidak seorang pun telah mengenal Tuhan. Dan Dia telah ditolak. Bagaimana manusia dapat menoleransi keberadaan Tuhan? Jadi saudara, kalau engkau bisa hari ini ada di sini, tentu bukan karena engkau, tentu karena Tuhan. Percaya itu saudara. Jadi kalau engkau ada di sini, renungkanlah apa, hati semacam apa yang ingin engkau persembahkan kepada Tuhan. Lihat tadi semua yang dikatakan itu saudara, nggak ada yang mengenal Dia. Jadi kalau hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, engkau diberikan kesempatan untuk mengenal Dia. Kan dibuat kontras tadi semua yang tadi itu saudara. Itulah manusia. Kamu kan manusia gitu. Kan kalau aku mengatakan itu kan, aku kan nggak mungkin, aku kan tidak sedang meng-underestimate kamu. Aku sedang meng-encourage kamu. Aku sedang menyemangati kamu. Maukah engkau ada di pihakku? Maukah engkau menghibur aku? Kan Tuhan sedang curhat sekarang ini. Dari firman ini. Ketika kita mendengarkan orang curhat seperti ini. Tuhan curhat seperti ini. Jawaban apa yang kita berikan kepada Tuhan? Bagaimana manusia dapat menoleransi keberadaan Tuhan? Bagaimana ia bisa membiarkan terang mengusir kegelapan dunia? Bukankah ini semua adalah tentang pengabdian terhormat manusia? Bukankah ini adalah jalan masuk manusia yang jujur? Nah, mulai disebutkan tentang jalan masuk kan? Dan tidakkah pekerjaan Tuhan terpusat di sekitar jalan masuk manusia? Aku ingin agar engkau semua menyatukan pekerjaan Tuhan dengan jalan masuk manusia dan membangun hubungan yang baik
antara manusia dan Tuhan, serta melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh manusia dengan segenap kemampuan. Dengan cara ini, pekerjaan Tuhan kemudian akan selesai, diakhiri dengan dirinya memperoleh kemuliaan. Jadi dirinya itu tidak terpisah dari diri kita yang sedang menghidupi hidupnya Tuhan, yang katanya itu sudah ditaburkan di dalam relung hati kita tadi, saudara. Semua firman ini, saudara, bagaimana kita bisa mengerti firman ini, itu semua tidak terlepas, saudara, daripada Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita. Dia tidak mengharapkan kita banyak. Dia mengharapkan kita memberikan sedikit aja. Ketika dia bilang sama kita, sudah, jangan khawatir. Ketika kita menjalani kehidupan sepanjang hari, misalnya, rasanya kita capek gitu ya. Ketika ada masalah, kita mikirin anak kita lah. Kita mikirin nanti ke depan bagaimana lah gitu. Lalu kita mendengarkan suara yang lembut di hati kita. Tenangkan hati. Coba kita selesaikan ya. Ini dikatakan di sini, catatan kakinya. Jalan masuk manusia di sini menunjuk perilaku manusia yang tidak taat, bukan mengacu pada jalan masuk manusia ke dalam hidup yang bersifat positif. Hal ini mengacu pada perilaku dan tindakan negatif mereka. Ini secara luas mengacu pada semua perbuatan manusia yang bertentangan dengan Tuhan. Kedua, ada itu di yang sebelumnya itu, dan tanda kutip, dilanda bayangan ketakutan, digunakan untuk mencemooh kehidupan manusia yang salah arah. Hal ini menunjukkan keadaan hidup manusia yang buruk, di mana manusia hidup bersama dengan iblis. Jadi kalau dikatakan dilanda bayangan ketakutan itu. Jadi sama juga dengan kehidupan kita itu, saudara. Ketika kita dilanda bayang-bayang ketakutan. Jadi kita sebetulnya sedang membiarkan iblis itu menampilkan dirinya. Ya. Paling ahli diucapkan dengan nada mengejek. Semangat mereka semakin membara diucapkan dengan nada mengejek. Tentu negatif ya. Mengacu pada keadaan manusia yang buruk. Menangkap hidup-hidup ada tadi kan. Menunjukkan perilaku manusia yang kejam dan tercela. Manusia itu brutal dan tidak sedikit pun bersikap lunak terhadap Tuhan serta mengajukan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal kepadanya. Mencoba meneror Tuhan gitu. Ini dalam rangka, saudara, memang ini nyata gitu. Sama ketika Tuhan Yesus juga mulai menyatakan dirinya gitu. Itu kan orang-orang ahli-ahli Taurat itu kan teror dia gitu. Walaupun sudah tidak ditemukan kesalahannya, terus dicari kesalahan. Sampai yang paling parah itu ketika Pilatus mengatakan, mana yang kamu pilih? Yesus atau Barabas? Kami pilih Barabas, katanya. Waduh, itu sakit sekali. Yang keenam, rencana yang telah dipikirkan matang-matang ada dalam pikirannya. Dikatakan dengan nada mengejek, dan hal ini menunjukkan betapa manusia tidak mengenal diri mereka sendiri dan tidak mengetahui tingkat pertumbuhan mereka yang sebenarnya. Ini adalah pernyataan yang merendahkan. 7. Yang patut disegani diucapkan dengan nada mengejek. Menyemburkan, artinya menunjukkan keadaan buruk orang-orang yang marah besar ketika mereka dikalahkan oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan sejauh mana penentangan mereka terhadap Tuhan. Itu penjelasannya ya. Baik. Bisa kita lanjutkan yang baru ya. Baik, puji Tuhan. Kiranya apa yang kita persekutukan hari ini, kita boleh mengambil kehidupan dari sana gitu, dan kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari gitu. Kiranya makin hari, saudara, kita itu makin semangat gitu.
mengikut Tuhan. Kita mesti, karena kan sama seperti perjalanan daripada Abraham gitu ya. Dia butuhkan gitu. Lama, saudara. Sejak dia keluar itu masih panjang sekali, saudara, perjalanan. Saudara. Sama kalau kita ini, saudara. Kalau dikatakan hidup manusia, 70, kalau kuat 80 gitu, saudara. Kalau misalnya saya sekarang mau capai 50, 49 gitu ya. Artinya kan kalau misalnya batas umur, misalnya 71 gitu. Misalnya 70 gitu kan. Butuh 21 tahun lagi gitu kan. Itu kan butuh masih banyak sekali perjalanan itu, saudara. Misalnya kalau batasnya. Tapi kan Tuhan menjanjikan kita itu hidup kekal. Hidup selama-lamanya. Tapi dengan batasan kita setiap hari. Disitulah saudara kita itu saudara punya tubuh kemuliaan. Nantinya. Seperti Tuhan Yesus. Baik saudara. Mari kita akhiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan malam hari. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari kami. Sampai kami dapat menyatu dengan Engkau. Terpujilah Tuhan saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya kami besok bangun tubuh yang segar. Kembali kami perlu bersekutu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Si Tuhan. Tuhan berkati